lagi di Mama Izam YouTube channel. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana sih awal mulanya saya bertemu dengan suami. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini aku mau nyeritain ya gimana awalnya aku tuh bertemu dengan suami aku yang sekarang ini. Jadi awal mulainya itu kami bertemu di salah satu aplikasi yang lagi viral waktu 2015-2016. Kita itu berkenalan di 2015 gitu ya, akhir tahun 2015-an lah. Waktu itu aku punya pacar, jadi pacar aku itu toksik banget ya, jadi kami tuh memutuskan untuk saling tidak berkomunikasi lagi. Kemudian waktu itu aku ngerasa hubungan pacaran aku tuh toksik ya dengan pacar aku yang sebelumnya itu. Setelah itu aku tuh download kan aplikasi yang awalnya huruf L. Jadi waktu aku download huruf L itu ya lumayan lama sih aku make. Setelah itu kan aku nyari penghibur kan, maksudnya menghibur diri aku tuh yang lagi sakit hati. Nah kebetulan suami aku ini ngechat. Setelah suami aku ngechat, ya udah deh aku ajak chat aja, kali aja nyaman. Tapi nggak semudah itu kan untuk ngelupain mantan aku, belum bisa move on, belum bisa membuka hati. Tapi suami aku ini bersikeras gitu, kayak berusaha gitu gimana dia lancar komunikasi dengan saya. Setiap pagi dia ngirim stiker, hai selamat pagi, seperti itu dah. Seperti orang yang lagi berjuang kan untuk mendapatkan orang yang dia suka. Saat itu aku belum respon kan. Lama-lama kemudian singkat waktu, singkat cerita, jadi aku itu mulai kan membalas sekitar berapa bulan lah, 3 bulan atau 4 bulan. Aku mulai membuka diri lah untuk komunikasi sama dia. Waktu itu umur dia itu 30 tahun, aku 20 tahun, jadi waktu itu kita beda 9 tahun kan. Setelah itu aku berpikiran dong, aku harus cari tahu dulu nih dia ini belum punya istri atau belum. Soalnya umur segitu kan biasanya udah punya istri, jangan sampai nanti aku udah menyimpan rasa, taunya dia udah nikah atau udah jadi suami orang. Terus aku cari tahu dong, kebetulan suami aku itu kampusnya di Kesdam, jadi ada beberapa teman kuliah aku waktu aku praktek juga kenal kan dengan suami aku itu. Terus aku cari tahu, kamu kenal nggak sama ini dia udah nikah apa belum. Ternyata ya udah, aku lanjut. Singkat cerita, kita udah mulai dekat, udah ini beberapa bulan kemudian kita bertemu di Lombok. Jadi waktu itu dia sibuk banget nggak bisa ke Bali. Akhirnya aku buat pertama kalinya aku pengen lihat Lombok. Jadi kebetulan aku lagi libur semester, kita bertemunya di Lombok, dan di sana juga ada sih keluarga aku, jadi kita ketemu di sana. Setelah itu kami terus komunikasi, udah menjalin hubungan kan. Aku mulai nyaman, orangnya baik, perhatian ya, namanya orang udah dewasa kan, umurnya itu beda 9 tahun dengan kita, otomatis dia itu lebih emosinya lebih stabil ya dibanding aku yang masih labil. Jadi aku tuh mulai nyaman ya. Nah nggak lama kemudian terus kita LDR selama hampir 1 tahun gitu dah. Jadi kadang kalau dia bisa ke Bali, dia yang ke Bali. Kalau dia bisa ke Lombok, kalau aku bisa ke Lombok, aku yang ke Lombok waktu itu. Jadi kita tuh saling berjuang sama-sama. Nah sampai di tahun kedua kita pacaran, kalau nggak salah tahun kedua atau 2,5 tahun lah kita pacaran. Dia itu ke Libanon selama setahun ya, penugasan.
setelah penugasan itu kan sibuk ya. Habis itu sekitar 5 bulan atau 6 bulan dia itu nggak ada kabar sama sekali dengan aku. Nah, waktu dia nggak ada kabar, aku tuh berpikiran aku tuh lanjut terus atau nyari. Nah, jadi waktu dia nggak ada kabar itu, aku tuh berpikiran ya, aku tuh lanjut terus atau sabar aja nungguin dia. Namanya perempuan ya, nggak mau dong digantung seperti itu. Kalau emang nggak ada kepastian, untuk apa sih kita harus menunggu sesuatu yang nggak pasti? Tapi entah apa ya, perasaan tuh kayak pengen nungguin dia aja, kabar dia aja, kayak pengen sabar aja nungguin, kayak yakin banget kalau dia tuh suatu saat bakal sama aku. Setelah itu ya udah aku diamin kan. Setelah 5 bulan atau 6 bulanan itu kan pergi umroh. Waktu itu jadwal liburnya dia itu pulang dari itu, perasaan aku tuh mulai nggak enak. Terus aku tuh ngecek Instagramnya dia, tahu-taunya foto aku tuh udah nggak ada sama dia, foto aku sendiri juga udah nggak ada. Waktu itu kan masih kan foto kita. Soal itu aku nanya dong dengan dia, sebenarnya maunya apa sih? Kalau emang udah nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita bisa sebagai teman. Terus dia bilang iya, aku tuh nggak mau pacaran, aku tuh udah hijrah karena pacaran itu dosa. Ya udah aku terima, emang seperti itu kan keputusannya. Ya udah aku terima, tapi dia bilang tapi kamu tetap sama aku katanya. Loh, kayak dipermainin dong perasaan aku. Terus aku tuh mulai sadar kan, aku mulai memperbaiki diri. Maksudnya memperbaiki diri itu waktu itu aku nggak berhijab ya, aku nggak berhijab kan waktu aku sama suami aku belum berhijab. Itu aku posting foto di Instagram aku yang nggak pakai jilbab tuh nggak pernah di like ataupun di komen kan sama dia. Tapi waktu aku upload foto yang pakai hijab, dia tuh nge-like. Jadi aku tuh berpikiran seperti ini ya, kayaknya dia tuh mau aku tuh berhijab. Setelah itu jadi aku tuh pikiran ini aku deh awalnya sih ini pengen dia tuh lebih sayang sama aku lagi. Jadi tahu kenapa kayak pengen rubah diri dong. Jadinya awalnya niatnya nggak seperti itu, tapi lama kelamaan aku tuh kayak ngerasa emang sepantasnya saya tuh berhijab, karena kewajiban umat muslim itu berhijab ya. Setelah itu aku putusin berhijab dong. Aku keinget satu janjinya dia waktu itu sebelum dia berangkat. Dia bilang kalau misalnya saya pulang kamu berhijab ya. Aku ingat banget, aku juga lupa itu. Nah setelah itu beberapa bulan aku terus sabar, aku jalanin hubungan tanpa status dengan dia. Ya udah aku sabar, mendekati dia pulang ke Indonesia, kami mulai rajin komunikasi. Entah itu karena dia mau pulang ke Indonesia lagi atau memang dia makin sayang sama aku karena kesabaran aku. Setelah itu orang yang paling pertama bertemu dia waktu dia pulang dari Lebanon itu ya aku, karena waktu itu Jakarta langsung kembali kan kumpulnya untuk kembali Lombok lagi. Jadi waktu itu dia janji kalau mau serius. Oke, jadi aku terima dia itu mau serius. Aku setelah itu kasih tahu ke orang tua aku kalau aku tuh ada yang ngajak serius, ada orang yang mau niat. Itu orang tua aku tuh terima dengan baik. Waktu itu suamiku bilang mau pindah ke Kodibu, baru mau pengajuan. Setelah itu setelah selang berapa bulan suami aku itu dapat musibah. Itu kecelakaan ya waktu, jadi nggak jadi ininya pengajuannya waktu itu. Setelah itu untuk pertama kalinya aku ke rumahnya dia, aku udah kan maksudnya pertama kalinya bertemu dengan keluarganya langsung. Itu
pertama kali banget, jadi aku tuh deg-deg sumpah, tuh nggak tahu jalan. Setelah itu kan aku mau jungkin dia. Waktu itu dia habis operasi. Setelah itu kita mau di sana, aku ngobrol sama mertua aku yang sekarang. Mereka tuh orangnya welcome semua, baik-baik, alhamdulillah semua ya. Jadi alhamdulillah aku anggap anaknya, jadi aku tuh bersyukur banget. Setelah itu aku pulang, selang berapa waktu kemudian aku lagi ujian proposal skripsi. Aku tuh bilang cuman bercanda aja, kapan nih udah mau selesai kuliah aku. Ya udah besok aku kirim surat tembusan ke Korel ya untuk pengajuan ini. Seneng banget dong nanya. Itu aku tuh kayak ngerasa ya Allah, terima kasih, ini buah dari kesabaran aku. Aku juga sama sekali nggak nyangka kalau aku tuh bakal jodoh dengan dia. Waktu itu kami pengajuannya tuh langsung di Kodim, jadi prosesnya lumayan cepat. Waktu itu suami aku tuh pas lagi pangkat serka itu umur 32, aku 23, ya 23-an. Jadi waktu itu aku bolak-balik Bali, aku kan orang Bima, jadi bolak-balik Bali, Bima, Lombok. Terus seperti itu sampai pusing, sampai aduh kayak pengen nyerah aja gitu, ribet banget urusannya. Tapi suami aku tuh selalu nguatin apa tujuan awalnya, apa tujuannya sampai kita bisa sampai ke sini. Jadi itu yang membuat aku semangat. Jadi pesan aku untuk kalian yang ngerasa ghosting atau nggak kabar, jangan khawatir, harus sabar aja dulu ya. Mungkin aja jalan ceritanya sama seperti jalan cerita aku, kalian harus sabar karena kita nggak tahu jodoh kita siapa, tapi kita harus juga menjaga harga dari diri kita ya. Jangan sampai karena bersabar dan menunggu terus harga diri kita tuh sampai nggak ada hanya karena laki-laki. Jadi sedikit cuek juga ya, kalau misalnya dia cuek ya kalian juga cuek. Tapi kalau dia kabarin dan berkabar ya, itu sedikit besarnya pengalaman aku bertemu dengan suami. Kalau kalian gimana bertemu dengan suami? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya pengalaman kalian bertemu di mana, udah berapa tahun pacaran kalian pengajuan.